Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Hidayatullah. Di sini saya bakal sedikit menjelaskan tentang project GMSH atau Collaborative Modular Sport Hub. Nah, di sini saya membuat ini karena ada tugas mata kuliah dari Bapak Indra Jatiwibowo dengan mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena diri saya sendiri sebenarnya seorang atlet yang juga berkecimpung ya di dunia UKM, terlebih lagi di UKM futsal khususnya. Nah, saya merasa jika kampus ini memang kurang dalam mempunyai fasilitas dalam olahraga, apalagi untuk pendukung UKM atau pendukung event-event atau kegiatan kampus gitu. Nah, itulah kenapa saya membuat bisnis model kanvas ini dengan nama Project GMSH atau Collaborative Modular Sport Hub. Nah, ini adalah konsep lapangan modular yang dari pemanfaatan lahan-lahan kosong dan juga dari kerjasama antara kampus dan juga masyarakat yang tentunya pasti bakal lebih hemat budget dan juga lebih gampang untuk terrealisasi lah, sangat worth it gitu ya. Karena seringkali ketika kita membahas atau kita meminta gitu prasarana ini, yang terjadi adalah beralasan dengan biaya. Oke, kita mulai saja ya. Bisnis model kanvas project GMSH. Nah, untuk value proposition-nya atau proporsi nilai di sini ada fasilitas anti wacana real time infrastructure, memberikan bukti fisik fasilitas yang bisa langsung digunakan dalam waktu singkat, hitungan minggu atau bulanan juga. Nah, bukan janji pembangunan gor bertahun-tahun yang seringkali mangkrak. Nah, ini emang udah jadi janji dari dulu gitu ya, tentang masalah pembangunan ini gitu. Nah, awalnya mau dibuat gedung serbaguna, tapi belum juga terrealisasi. Nah, kalau kita menggunakan bisnis GMSH ini jauh lebih gampang terrealisasi. Kenapa? Karena di sini kita bakal menggunakan budget yang lebih sedikit gitu, dan juga sangat gampang realisasi gitu. Karena untuk biaya dan juga kerjasamanya itu cukup lumayan bagus gitu. Terus selanjutnya ada fungsionalitas spesifik high performance. Nah, meskipun berbasis kontainer dan lahan terbuka, peralatan yang disediakan samsak boxing profesional, terus gawang futsal, terus basket, dan juga peralatan olahraga lain gitu. Ini pasti bakal lebih baik gitu daripada tidak ada sama sekali gitu. Lalu ada juga exo sincerity and estetika industrial, mengubah sarang nyamuk lalang menjadi area yang estetik gaya industrial modular yang ramah lingkungan dan sangat instagramable bagi mahasiswa. Nah, kenapa? Karena di kampus sendiri kita sebenarnya memiliki lahan parkiran yang belum terlalu terbangun gitu. Nah, bisa lebih dilihat sebagai kebun. Situlah kenapa saya ingin lahan itu dimanfaatkan dengan lebih baik. Lalu juga ada revolusi biaya budget efficiently. Nah, seperti alasan yang saya bilang tadi, nah ini juga memberikan biaya yang lebih ekonomis, memberikan akses olahraga gratis bagi mahasiswa tentunya, juga sangat murah bagi mahasiswa dengan pemanfaatan efisiensi pembangunan modular yang memangkas biaya konstruksi hingga 80%. Jadi kampus tidak akan terlalu berat ya jika dia harus membangun atau merealisasikan rencana ini. Lalu selanjutnya ada customer segment. Nah, untuk customer segment di sini tentunya ada mahasiswa, spesifiknya ada atlet-atlet ya, seperti ya anggota UKM futsal, basket, dan juga boxing gitu, yang memang ada gitu di UKM, ada di kampus Digitek gitu sebagai UKM.
Lalu ada juga mahasiswa umum, misalkan mahasiswa yang ingin olahraga, ingin jogging-jogging atau kayak badminton kecil-kecilan gitu ya. Lalu ada sivitas akademika, kayak dosen, staf-staf kampus, mereka juga kadang butuh olahraga ya untuk meringankan apa sih namanya tuh beban pikiran atau untuk supaya mereka lebih apa namanya tuh aman gitu dalam olahraga gitu karena di lingkungan kampus. Lalu ada juga masyarakat sekitar, karena CMSI ini berkolaborasi dengan masyarakat sekitar juga pasti akan diberikan dampak yang positif lah, termasuk juga di customer segment atau penggunanya gitu. Lalu selanjutnya ada channels atau saluran distribusi dan komunikasi. Pertama ada physical presence, point of action. Nah, pemanfaatan langsung lahan pasif kampus sebagai baliho hidup yang menarik perhatian mahasiswa setiap kali lewat. Nah, tentu salah satu apa sih namanya tuh cara kita mengiklankan atau mendistribusikan apa sih apaan ini atau banyak hal gitu, suatu hal pasti cara paling efisien dan juga tepatnya itu adalah kita tunjukkan dulu atau kita buat apa yang ingin kita lakukan gitu, atau kita lebih ke buat realisasi dulu gitu, sehingga secara tidak langsung orang yang melihat itu bakal tahu gitu ada, dan juga pasti bakal menjadi apa sih buah bibir nantinya tuh. Buah bibir lebih ke saling memberitahu lah gitu nantinya tuh. Lalu juga digital outreach. Nah, pengguna Instagram untuk update progres pembangunan, TikTok untuk konten, guerrilla workout, dan sistem booking jadwal melalui aplikasi kemahasiswaan atau Linktree. Nah, untuk digital outreach itu bisa juga dari konten-konten kampus, misalkan dari Instagram kampus sendiri yang langsung gitu loh, untuk memberikan atau untuk apa sih membuat konten-konten gitu. Lalu juga ada community network, menggunakan jalur UKM dan himpunan mahasiswa sebagai penyebar informasi secara word of mouth. Nah, itu yang saya tadi maksud, bukan buah bibir ya. Nah, untuk termasuk utama juga untuk word of mouth ini juga pasti sangat efektif ya, apalagi untuk acara-acara himpunan yang berhubungan dengan olahraga atau aktivitas di outdoor gitu. Lalu selanjutnya ada customer relationship, hubungan dengan pengguna. Sini ada pertama itu ada call creation dan juga feedback loop. Nah, mahasiswa dilibatkan dalam menentukan alat apa yang harus dibeli selanjutnya. Ini menciptakan rasa memiliki sense of ownership. Nah, karena ini di lingkungan mahasiswa, tentunya mereka juga memiliki pemahaman yang kritis, atau mereka juga diberikanlah ruang untuk berbicara ya. Nah, disinilah apa namanya tuh cooperation feedback loop ini dijalankan nih. Kayak kita bakal sering, atau nanti pengelola itu sering kayak, ini kita butuh apa nih di lapangan gitu, kedepannya mau ada apa nih, nanti itu bakal kita coba usahakan. Lalu selanjutnya ada transparan management, laporan penggunaan dana, iuran atau sponsor dipajang secara transparan di area hub, menunjukkan sisi akuntabilitas mahasiswa. Nah, kita juga nanti bakal mau mengut biaya ya dari apa sih namanya tuh, dari tiap orang yang ingin menggunakan, khususnya untuk skala atau langsung menyewa si lapangnya gitu, tapi tidak akan besar juga gitu. Nah, uang itu nanti kita akan buatkan seperti mading ya, kayak catatan laporan keuangan gitu. Lalu selanjutnya ada internal turnamen, mengadakan kompetisi rutin antar fakultas atau antar angkatan untuk menjaga antusiasme dan penggunaan fasilitas secara konsisten. Nah, untuk internal turnamen ini pasti ya sering digunakan apalagi oleh UKM yang ada di kampus ya. Karena selain untuk menambah apa sih, untuk memberikan apa sih vibes positif buat mahasiswa atau hiburan gitu, dan juga untuk menghidupkan kampus sendiri gitu. Juga biasanya untuk mempersiapkannya atlet yang memang kurang jam terbangnya gitu. Lalu selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Kita pindah dulu ke sini ya. Nah, ada land learning and site management, membersihkan lahan,
secara berkala agar tidak kembali menjadi kebun ilalang dan memastikan keamanan area berulang. Nah, untuk activitiesnya atau aktivitas utamanya, yang pertama gitu, ya tentunya ya pembersihan lahan gitu, lahan yang sering dibersihkan, dan juga perawatannya. Lalu ada equipment maintenance, melakukan pengecekan rutin pada alat-alat berat, samsak atau gawang gitu. Lalu ada scheduling dan coordination, mengelola jadwal latihan yang padat agar tidak bentrok antar cabang olahraga. Dan tentunya karena ini untuk kampus ya, dan juga ada masyarakat yang juga dilibatkan gitu ya, di customernya atau customer segmen tadi, sehingga untuk scheduling dan juga coordination ini sangat penting. Dan tentu ini bakal menjadi PR yang cukup lumayan berat. Lalu selanjutnya ada sponsorship pitching, terus mencari mitra strategis untuk pengembangan alat tanpa harus membebani anggaran kampus secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada key resource, sumber daya utama. Nah, untuk key resource sendiri itu ada di physical asset, kontainer bekas yang memodifikasi, ada interlock berkualitas dan peralatan olahraga spesifik seperti boxing, futsal, dan juga basket. Nah, untuk physical asset ini tentunya kita bakal mengeluarkan uang yang gak disebut besar juga ya kalau misalkan dibandingkan dengan pembangunan gor indoor gitu. Karena untuk gor outdoor ini tentu bakal lebih murah gitu, apalagi dengan konsep GMSI ini. Selanjutnya ada natural asset, lahan kosong kampus dan area kebun yang memberikan suasana latihan outdoor yang segar. Nah, seperti diketahui ya, lahan itu kan cukup lumayan besar dan luas juga ya. Tambah lagi pasti ketika lapangan dibuat outdoor pasti mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan juga udara yang cukup dingin, meskipun pada siang hari pasti panas gitu. Tapi kebanyakan pasti tidak akan digunakan di siang hari, karena bisa jadi di siang hari ini dialih konsepkan menjadi tempat parkir atau kegiatan apapun. Dan juga di siang hari juga kan pastinya ada kelas gitu untuk mahasiswa. Lalu ada human asset, tim manajerial mahasiswa pengelola. Nah, di sini untuk human asset ini kita bakal membentuk seperti kayak pengurus lah di lapangan ini gitu, di CMSI ini. Kita bakal membuat pengurus yang pasti, atau disebutnya tuh lebih ke yang menjaga lah ya, yang mengelola gitu di si lapangan ini, supaya dia merawat, lalu dia menjadwalkan, scheduling gitu, dan juga dia juga mencari sponsor gitu. Jadi bakal ada timnya gitu. Lalu selanjutnya ada intellectual asset. Nah, ini untuk intellectual assetnya itu kayak SOP, penggunaan alat, sistem booking, terus kayak branding, project realita itu. Lalu ada key partnership, kemitraan strategis. Nah, ini ada key partnershipnya itu tentunya ada di internal. Nah, internal itu ada rektorat dan juga biro kemahasiswaan sebagai pemilik lahan dan pemberi legalitas operasional. Tentunya kita juga pasti melibatkan mereka sebagai pemilik dan juga pengelola yang pasti bakal selalu dilibatkan gitu ya di kegiatan-kegiatan ini. Lalu ada eksternal, atau yang dari luar tadi internal, sekarang kita masuk ke eksternal. Untuk eksternal sendiri kita bisa menggait vendor kontainer tadi, terus kayak lahan interlock gitu, atau dukungan teknis dan harga khusus mahasiswa, lebih ke himpunan ya itu. Nah, untuk external suppliernya itu. Lalu ada local community. Nah, untuk local community ini karena kita bakal berkolaborasi dengan warga atau desa gitu ya, sebagai metodenya kita juga pasti bakal berkolaborasi atau bermitra lah dengan mereka gitu. Lalu selanjutnya tentunya ada sponsor ya. Nah, kita untuk sponsor sendiri pastinya bisa juga menambahkan brand-brand minuman atau brand-brand olahraga seperti Spek atau Altus Egg untuk menunjang fasilitas atau kehidupan di si lapangan ini. Lalu selanjutnya ada cost structure. Nah, untuk investment cost-nya itu one time ya, seperti biaya pembersihan lahan, modifikasi kontainer tadi untuk tempat-tempat
apa sih namanya tuh, boxing atau peralatan gitu, atau kayak untuk kantornya. Terus ada pengadaan awal peralatan seperti membeli apa sih, jaring, terus basket seperti itu. Juga pemasangan lantai modular atau si interlock tadi yang bakal kita pasang gitu. Lalu selanjutnya ada operational cost monthly, ini untuk bulanannya. Untuk bulanannya tentu ada listrik, untuk penerangan malam, biaya perawatan rutin, dan juga alat agar tidak biaya rutin peralatan alat gitu supaya tidak karat ataupun rusak. Dan juga ada pastinya tuh ada biaya kebersihannya supaya lapangan tetap terjaga kebersihannya, dan juga pasti bakal berikan umur yang lebih panjang gitu. Lalu selanjutnya ada marketing cost, biaya produksi konten media sosial dan penyelenggaraan mini event pembukaan. Nah, karena tadi kita ada di event-event bakal mengadakan event internal gitu. Ini juga pasti memerlukan biaya yang pasti keluar gitu untuk pengadaan konten atau membuat konten-konten. Selanjutnya ada revenue stream atau aliran pendapatan dana atau nilai. Di sini pertama ada redirect of budget, pengalihan dana. Wacana bor yang sangat besar menjadi modal awal pembangunan modular yang jauh lebih murah. Nah, selanjutnya ada sponsorship revenue, pendapatan dan pemasangan branding di dinding kontainer atau papan skor. Lalu ada in-app manual booking fee, iuran sukarela atau biaya sewa sangat ringan, minimal misalnya itu di harga 10 5.000 10 per jam gitu, khusus untuk mahasiswa umum guna itu untuk perawatan atau menghidupi lapang gitu. Lalu ada weekend rental, penyewaan fasilitas untuk pihak luar kampus, nah seperti alumni atau umum gitu, bisa kita gunakan atau bisa digunakan pada hari-hari tertentu di weekend misal. Oke, segitu saja. Mungkin nanti saya bakal kasih sedikit gambarannya di sini sebagai gambaran untuk project CMSH ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila misalkan ini masih memiliki banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan mohon bimbingannya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.